Ngobrol Pintar dan juga masih ngobrol bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman. Dan malam hari ini kita punya kejutan buat Pak Andi. Ini ada seorang putra daerah yang ini kayaknya ingin mengomentari sesuatu nih. Ini mungkin langsung saja kita akan terhubung bersama dengan komika Ais. Nah ini dia, Mbak. Gak kuat ini pecinya. Arif Brata luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Pak Ate. Job lagi banyak-banyaknya nih ya, katanya di Makassar ya. Buktinya saya lagi di rumah nih. Tapi pecinya peci emas loh, ini nggak nguatin loh. Wah, parah ini. Setidaknya pakai songkok guru sama batik, setidaknya cerdas dulu terlihat ini. Padahal saya kosong. Ini Bang Arif Brata, kita mempertemukan Bang Arif Brata bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan ini. Iya. Nah, Waduh, Pak Gubernur, Siap. apa kabar nih Baji-baji Jaki? Alhamdulillah Baji-baji. Gimana Pak Ji? Baji-baji. Makam bubur 1 biji. cakep. Cakep. Pak Gubernur Kuji. Salam. Bang Arif, mau nanya nih sebagai putra daerah, mungkin bisa berikan komentar terhadap pembangunan di Indonesia Timur, khususnya di Pulau Sulawesi ini. Silahkan Bang Arif. Oh iya Pak, mumpung ada Pak Gubernur juga ini. Pak, saya jujur senang sekali nih tentang pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan, terutamanya yang kereta api itu Pak. Saya senang dengan adanya pembangunan jalan dan lintasan kereta api. Karena itu akan mempermudah sarana transportasi saya Pak. Lebih mudah kalau misalkan berkunjung ke Parepare kalau tidak salah nanti ya Pak pembangunannya itu. Karena kan mungkin sebelum ada kereta api kasihan kita kadang agak lumayan beberapa jam baru sampai ke sana ya. Nah itu semoga tidak mengganggu ininya Pak, supir daerah kasihan. Karena supir daerah itu enak sekali Pak, musiknya jedak-jeduk juga. Semoga nanti di kereta api ada juga Pak, dan semoga kereta apinya apakah bisa singgah membeli mantau pare atau roti maros kah atau seperti apa Pak? Ini curiga nih Bang Arif, ini supir jangan-jangan ya? Kok tahu Saya banget? tidak mau bertanya ini Kak, saya cuma mengapresiasi, senang begitu dengan adanya nanti pembangunan itu. Semoga bisa terus memperluas pembangunan infrastruktur ya Pak. Saya selalu biar wisatawan juga berdatangan ke Makassar. Karena sudah lebih menjangkau begitu kalau misalkan ada wisatawan ketika lewat kereta api, lewat di Ramang-Ramang. Mungkin Pak Ate belum ke Ramang-Ramang, harus ke situ itu. Ada apa di situ Bang Arif? Ada pohon. Nah, pemandangan bagus, kars di situ, batu-batu, dan juga apa istilahnya itu lebih luas lah jangkauannya kalau misalkan kereta api begitu Pak. Semoga lancar terus pembangunan yang Bapak lagi hadapi juga ini sekarang, dan sehat-sehat selalu. Dan satu lagi Pak, karena Bapak sendiri ini siapa tahu saya bisa temani, kasihan saya sudah punya batik. Tetap usaha ya, usaha. Tetap jadi wakil. Oke. Iya Pak, itu saja sih. Saya tidak bertanya Kak, cuman mengagumi saja kinerja beliau begitu. Makasih banyak Pak Ji. Wah, ini pembangunan jalan 1.500 km ini nampaknya sebagai putra daerah merasakan apa ya manfaatnya nih. Udah pembangunan jalan iya, kemudian juga kereta api juga iya. Kereta api pertama di Indonesia Timur, benar ya Bang Arif ya? Iya, insya Allah ya Pak Di. Amin. Wow. Sebelumnya dia kalau ke Parepare jalan kaki katanya, dengar-dengar. Jadi semenjak Jadi lama ya, berhari-hari ya. Pak Gubernur silakan mungkin komentarnya. Ya, terima kasih banyak Mas Arif, Pak Ji. Ini memang program strategi nasional. Tapi ini sempat mangkrak untuk berapa 3 tahun, 4 tahun. Maka setelah kami hadir bersama dengan Pak Menhub, tentu Pak Menteri, beliau sangat agresif. Kemudian itu tentu arahan Bapak Presiden bahwa semua strategis nasional harus difungsikan masyarakat. Maka dari itu kami hadir untuk bagaimana bersinergi dengan TNI, Polri, Kejaksaan untuk kemudian menyelesaikan stopper-stopper yang terjadi selama ini. Kita turun ke lapangan sama-sama dan alhamdulillah sudah bisa difungsionalkan meskipun itu seksional. Seksional itu per section. Kenapa? Karena investasi sudah besar. Investasi sudah besar, sudah triliunan, tetapi bagaimana kemudian ini belum terasa
Nah, sekarang kita hadirkan gratis untuk akhir tahun sampai akhir tahun. Pak Menhub langsung sangat cepat, Pak Kepala Balai langsung turun lapangan, dan ini besok akan hadir Bapak Menteri lusa, akan hadir Bapak Menteri, kemudian akan meluncur lagi untuk section tambahan mulai Baru sampai Maros. Yang tadinya Baru Pangkep, sekarang Baru sampai Maros sekarang. Dengan setiap stasiun-stasiunnya itu sudah diproyeksi titik-titik wisata, termasuk Ramang-Ramang sekarang yang UNESCO Global Geopark yang kemudian masuk nominasi di Swiss September kemarin, dan kemudian akan masuk untuk penetapan di Maret tahun depan 2023. Kita berdoa mudah-mudahan, kan ini salah satu Gunung Kars tercantik dua dari yang tercantik di dunia, di China, di Tiongkok dan di Indonesia, ada di Maros. Dan ini dekat dengan bandara karena cuma 30 menit dalam perlintasan kereta. Betul, ini harus jalan-jalan ke Sulawesi Selatan kalau begitu ya. Tenang Tapi aja. memang bahwa Backingan ternyata kita kan sudah Pak Gubernur. Oh iya, udah langsung ya. Welcome, very welcome. Ajudannya telepon. Oke, ya sekali lagi terima kasih Bang Arief udah ngobrol-ngobrol bersama. Bang Arief, terima kasih banyak Bang Terima kasih Arief. banyak Bang Arief. Salam Aki, salam Aki. Sehat-sehat selalu. Saya Ki, tambah cakep Ki, salam Aki. Iya, sampai jumpa Bang Arief. Sehat-sehat Thank Bang you. Arief. Oke, wah ini sangat apresiasi sekali karena ternyata pembangunan jalan sepanjang 1.500 km ini panjang banget ya Pak ya ternyata. Iya, kami memiliki memang di target RPJMD sekarang kita sudah ahead target, artinya sudah pada kondisi on track. Di mana tahun ketiga ini, periode ini, tahun keempat ya sudah. Ini sudah masuk 2 tahun terakhir kita memang genjot untuk LHR tinggi. Dan alhamdulillah dari 1.500 kita sudah di 2.009 km. Yang sudah termasuk preservasi, termasuk untuk pembangunan baru dan juga beberapa yang sudah spot-spot sectional. Artinya apa? Infrastruktur ini kan konektivitas. Jadi salah satu program kami adalah bagaimana connectivity. Karena LHR tinggi dulu lintas harian rata-rata kalau banyak penduduk yang lewat itu 4 jam yang bisa barang dan jasa bergeser, berpindah, dan cost-nya high cost, tinggi 2 kali lipat. Setelah dibangun agak bagus, ini yang sering ditinggalkan beberapa bertahun-tahun. LHR tinggi jadinya kita bangun dengan standar kualitas bagus, rigid dengan cor beton kiri kanan, kemudian aspal tengah, jadi kelihatan cantik itu kan. Kemudian bagaimana talutnya kita perbaiki supaya lebih tahan. Nah itu mempercepat, bisa sampai 2 kali lipat daripada yang kita transport. Akhirnya transport waktu dan sebagainya. Bagaimana kemudian interface antara jalan provinsi, jalan kewenangan nasional, ada kereta, ada angkot, biasa disebut ke sana itu PT. Ya itu nanti kita perencanaan ke depan itu proyeksi integral. Bagaimana feeder, bagaimana kemudian lintas akap, kemudian bagaimana lintas provinsi dan kereta, itu harus nanti terintegrasi. Itu masalah manajemen aja. Dan pada malam hari ini terkait mengenai pemulihan ekonomi pasca Covid, kita juga punya artikelnya nih buat seluruh saudara ngopi ini. Silakan di Ate. Ya, ini dia dari Mendagri. Ini pemulihan ekonomi Sulawesi Selatan harus paralel dengan penanganan COVID-19. Jadi Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian meminta pemulihan ekonomi di Sulawesi Selatan berjalan beriringan dengan penanganan pandemi COVID-19. Ia melanjutkan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi juga harus diawali dengan manajemen belanja pemerintah. Di antaranya dengan menggenjot belanja modal yang dilakukan sedini mungkin sebagai stimulan belanja dari sektor swasta. Nah, kita harus langsung tanya nih ke Bapak Gubernur ya. Kira-kira ada berita baik apa dari Provinsi Sulawesi Selatan? Kalau ngomongin mengenai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pasti juga ada kontribusi dari investasi di daerah tersebut. Ada berita baik apa, Pak? Alhamdulillah kami ini di tahun ini, di triwulan ketiga, kita sudah mencapai target investasi. Ini triwulan 3. Yang targetnya 9 triliun, sekarang kita sudah di posisi triwulan 3 itu 9,9 triliun. Artinya ada percepatan akselerasi capaian. Dan dengan begitu kita harus tahu bahwa bagaimana kita memberikan karpet merah kepada investors, tetapi tentu dengan bagaimana menyediakan fasilitas. Inilah kami fungsinya, pemerintah dapat membangunkan mereka untuk akses, jalan, transportasi, sumber daya air, kemudian anything tentang supporting untuk mereka, karena mereka butuh air yang cukup, aksesibilitas, dan bagaimana kemudian energi. Energi kami supply surplus sekitar 560 megawatt. Dan apa Pak bentuk energinya? Indonesia ini sekarang satu-satunya provinsi yang
mencapai target untuk target 2045 Indonesia untuk energi terbarukan. EBTK. Sekarang kita sudah dapat, kita sudah sekitar 23 kalau tidak something. Artinya kita sudah di atas 20%. Kita punya pertama satu-satunya Indonesia yang punya pembangkit listrik tenaga bayu, angin putar. Kita punya sudah dari dulu banyak energi alternatif seperti hydro power ya. Ada kemudian beberapa sumber-sumber alternatif lainnya. Apa yang kami mau sampaikan bahwa Sulawesi Selatan itu secara energi sudah lebih. Industri tidak bisa kalau tidak ada energi. Tidak bisa. Smelter butuh energi banyak. Nah, kedua, aksesibilitas penerbangan. Kalau Anda punya kekuatan listrik tapi tidak susah untuk dicapai, berat. Kami ini hub. Anda mau ke timur, mbaknya, masnya, ya udah, Sulawesi Selatan. Yang ketiga tentu bagaimana kemudian sumber daya air. Kami punya danau yang banyak, kami punya bendungan yang banyak. Itu semua banyak dari negara dan banyak dari pusat Bapak Jokowi. Kami juga membangun bendungan skala provinsi. Artinya semua supporting untuk itu investasi akhirnya banyak yang berbondong-bondong Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan selalu menjadi, kalau peta itu dia selalu menjadi center. Makanya di sana ada wilayah center point of Indonesia, wilayah center untuk Sulawesi Selatan. Oke, dan biasanya tempat-tempat yang menjadi hub itu tentu saja makmur begitu ya. Contohnya kayak Singapura, dia jadi hub daerah di mana-mana. Sekarang makmur begitu ya. Kita harapkan Sulawesi Selatan juga akan makmur karena merupakan hub untuk Indonesia Timur. Nah, ini mungkin lebih tepatnya Sulawesi Selatan ini menorehkan prestasi untuk menggerakkan petani lokal dengan benih mandiri. Mungkin Bapak bisa menceritakan nih, Pak? Ya, jadi selama ini kita mengorder benih padi itu sudah banyak selama dari tahun ke tahun. Tapi apa yang kami lihat bahwa daya tumbuh benih itu ketika dibikin di satu wilayah, taruhlah misalnya Jember atau di Jawa gitu kan, tidak semua bisa kemudian daya tumbuhnya sama di Sulawesi Selatan. Jangankan di Sulawesi Selatan ditempatkan dari Jember, di Jawa, ditangkar di Sulawesi Selatan salah satu kabupaten ke tempat kabupaten lain itu daya tumbuh tidak sama. Apa yang kami lakukan? Dulu pernah ada gubernur namanya Prof. Ahmad Amiruddin, salah satu rektor dan menjadi gubernur terbaik salah satunya. Beliau mencanangkan itu salah satunya adalah paritas komoditi. Jadi bagaimana paritas komoditi pewilayahan, diwilayahkan. Apa yang kami buat? Kami beli dulu benih pokok di Sukamandi. Benih pokok ini kami tangkar di wilayah Maros, di kabupaten-kabupaten kami. Setelah itu dipanen, kemudian bagaimana kemudian di treatment fabrikasi, dikemas, distandarisasi, sertifikasi, sehingga benih ini yang tadinya diambil di Jawa sebagai pokoknya ditangkar di sini, dia sudah kenal tanahnya. Karena sudah kena adaptif tanah di situ, ditanam sekitarnya itu sudah daya tumbuhnya 84% ke atas. Kalau kita beli langsung klik di pasaran itu tanam mungkin 40%, mati 60, tanam 70, mati 30. Ada tidak cocok, ada cocok, ada mudah kena hama. Ini enggak, ini survive. Dan kemudian tidak butuh lebih banyak pupuk, tidak butuh lebih banyak air, sedikit sudah cukup. Kenapa? Dia lahir di situ. Dia ditangkar di situ, dia lahir di situ. Dia memang anak situ. Ini yang kami buat. Ini kami bikin modal 30 miliar. Kami investasikan 30 miliar. Berapa jangkauannya? 100.000 hektar. Itu bisa menghasilkan sekarang kenaikannya rata-rataan itu 10 juta per hektar. Wow. Sekarang 10 juta per hektar itu dengan komoditas yang baru ini, namanya kita berikan nama Mandiri Benih Andalan itu 10 juta dikali 100.000 itu 1 triliun, Mbak. Kenaikan dengan investasi 30 miliar. Investasi apa? Yang berapa kali lipat ya, Pak ya? Investasi 30 miliar menghasilkan 1 triliun. Itulah karena investasi ini bukan kepentingan pribadi tapi memikirkan rakyat, berinvestasi bersama rakyat. Nah, itu dia. Itu yang berbeda. Betul ya. Tidak hanya bisa melipat gandakan dari sisi modal yang awalnya modalnya adalah 30 miliar, betul? Dilipat gandakan menjadi 1 triliun. Nah, ini harus kita kulik lagi bagaimana caranya melipat gandakan investasi, dan yang tidak kalah penting adalah bahwa ternyata Provinsi Sulawesi Selatan ini juga sangat ampuh dalam mengatasi pengangguran. Ini kita tanya habis ini ya. Itu dia. Kita akan bertanya tentang nilai pengangguran di masa-masa pandemi apalagi ya. Tapi setelah yang satu ini tetap di Ngopi. Ngobrol Pintar. Pertama, kami tahu ada kelompok-kelompok disabilitas, kami tidak memperhatikan. Pertama, dalam sejarah Sulawesi Selatan ini mengangkat pegawai non ASN dari disabilitas.
Ngobrol Pintar masih bersama Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman. Nah, tadi seperti janji kita akan membahas tentang AT ya. Bukan. pengangguran. Iya. Sebelumnya kan pengangguran gitu. Iya. Jadi udah nih, alih profesi dong sekarang dong. Oh, sekarang Jadi komika alhamdulillah. luar biasa ya Alhamdulillah. jadwal manggungnya. Ini Pak Andi, ini Ate mau nanya nih, gimana sih cara Bapak Andi itu mengatasi masalah pengangguran di Sulawesi Selatan gitu? Apa yang dilakukan itu untuk memperbanyak kesempatan kerja di sana gitu, Pak? Jadi saya bekerja ini selalu menggunakan data BPS. Jadi BPS itu kadang-kadang setiap regular kita datangkan di tempat kita untuk kasih tahu Oke. rapor kami gimana. Kayak tadi padi meningkat, ukurannya dari mana? Kenaikan kami itu 250.000 ton tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Itu parameter. Parameter kalau dikonversi itu hitung-hitungnya triliun dapat tadi yang kita hitungan. Itu salah satu faktor. Kenapa? Kami juga menyebutkan bahwa untuk masalah pengangguran ini itu kita melihat area mana yang paling banyak potensi menganggur. Disebutkanlah di sana Sulawesi Selatan itu paling banyak apa? Oke. Ternyata kita ini, saya itu punya 1.500.000 UMKM. 1.500.000 kalau cuma 2 orang atau 3 orang pegawainya yang kemudian susah, itu berarti sekitar 4,5 juta. Itu sudah 50% penduduk saya. Apa yang kami lakukan adalah bagaimana menggerakkan ini barang, dan pasti akan secara simultan mereka akan bekerja. Yang kedua adalah bagaimana potensi membuat pekerjaan-pekerjaan bagi mereka adalah padat karya, stimulan dari provinsi, stimulan dari swasta, stimulan dari CSR dan sebagainya. Kita harus bergabung sama-sama, sinergi. Yang kami lakukan adalah kita memberikan instruksi dari provinsi dan kemudian sampai desa, itu sama. Bagaimana semangatnya padat karya. Kami itu hampir sekitar 500 miliar di provinsi itu anggaran. Kita blok memang khusus untuk anggaran padat karya. Anggaran padat karya itu anggaran yang diperuntukkan memang sektor-sektor ekonomi kecil yang banyak menguasai hidup orang banyak. Itu. Kalau itu tidak, susah. Kemudian kami memberikan instruksi semua kepala desa bahwa, dan melalui bupati tentunya, kami meminta mereka melaksanakan APBDes mereka adalah menyentuh sektor padat karya juga. Kenapa ada padat karya? Tadi, kalau padat karya menciptakan peluang. Ada hubungannya nanti dengan apa yang kami lakukan program selama ini di Sulawesi Selatan. Dengan begini kami lihat catatan, oh ternyata pergeseran angka pengangguran. Di tengah orang pandemi banyak pengangguran. Yang berikutnya, kami menciptakan klaster-klaster, kelompok-kelompok tentang bagaimana membuat inovasi. Adalah kami bikin tentang bagaimana BLK-BLK. Kita ciptakan di tempat-tempat serikat buruh dan pekerja. Kita kasih mereka stimulan, ada yang kita kasih alat komputer, ada kita kasih mereka mesin-mesin produksi. Mereka kemarin datang ke saya waktu mau naik UMP, mereka tidak mau datang demo sama saya, enggak. Mereka mau makan malam terus kasih lihat bawa dia kue-kue. Ini kue apa ini? Ini kue Pak yang dibantukan provinsi tahun ini. Alat yang Bapak kasih ini sudah jadi barang. Kayak itu contoh-contoh. Kemudian kami juga membawa mereka. Kami membuat rumah kemasan terbaik di Indonesia Timur, di luar Jawa lah. Terbaik yang pertama itu ada di Jawa, di Malang. Sekarang yang bikin terbaik di Jawa itu kita bawa ke Sulawesi Selatan, kami biaya 5 miliar untuk bikin rumah kemasan. Sekarang kemasan-kemasan standar itu yang tadinya pakai plastik, dibakar lilin terus dicilat-cilat kan. Nah itu bikin kemasannya UMKM. Oh, packaging sekarang, ya Pak ya? Packagingnya pakai mesin. Oke. Wah. 3 colors, digital printing, yang kemudian langsung kemas dan standing. Nah, ini mengupgrade produk mereka. Produk tidak cukup dengan distandarisasi packaging, tapi butuh certified. Kita gratiskan sertifikat mereka. Apa yang terjadi? Saya sudah hitung bahwa UMKM ini sudah sektor kekuatan ekonomi kami yang menguasai hajat orang banyak. Ini kami harus dorong. Kami dorong. Apa yang terjadi? Kita bikinlah bagaimana dagang antar provinsi. Kemarin dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada kolaborasi ya Pak ya? Ada kolaborasi. Itu bisnis yang terjadi itu dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya itu sekitar 2 bulan. Transaksi yang terjadi antara Jawa Timur dan Sulsel itu sekitar 100 miliar lebih. Wow. Itu real, karena bisnis to bisnis langsung dagang. Kita bawa, kami punya jagung, mereka punya pembeli. Langsung tanda tangan di tempat. Ikuti 2 bulan ini, Bu Gubernurnya dan saya di tempat. Oke. Dibawa semua kadis, lihat, bawa.
Oke, nah ini yang spesial nih, yang dari tadi kita dengerin ya dari Pak Gubernur ini adalah segala sesuatunya tuh pakai data. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terukur. Dari tadi saya dengerin nih Pak Gubernur selalu ngomongin KPI. Emang benar sih, segala sesuatu kalau memang pertama tidak terukur, kemudian juga nggak digawasi, jadi susah ya. Berat. Jadi nggak tahu nih pengukurannya kira-kira dari 1 sampai 10, kita punya target 10, kita tuh udah sampai di mana. Nah ternyata Pak Gubernur nih selalu menggunakan KPI ya. Karena mungkin dulu beliau ini kali ya, bekerja di perusahaan multinasional lama, jadi profesional. Jadi beliau jadi gubernur, iya ya, kebiasaan gitu ya. Kepake banget gitu. Kepake banget. Dan ini juga terkait mengenai pengangguran yang tidak kalah menarik adalah mengenai nasib pegawai honorer di Sulawesi Selatan. Saya dengar-dengar nih nasib pegawai honorer nih lumayan diperhatikan nih Pak di sini. Mungkin bisa diceritakan Pak, apa saja yang sudah diperhatikan dari pegawai honorer Pak? Kami itu salah satu terbanyak meminta formasi kuota untuk P3K. Orang-orang takut kan mungkin, karena kenapa? Dia harus investasikan 400 miliar, ratusan miliar untuk alokasi budget ke sektornya. Contoh saya pendidikan, sekarang dapat penghargaan dari Kemenpan sebagai terbanyak kuota untuk P3K guru. Tidak tanggung-tanggung Mbak, 10.000 saya minta. Ternyata lihat, 10.000 orang pikir mungkin ini cuma angka usulan. Enggak, 10.000 itu kita harus menyiapkan anggaran 400 miliar. Ada enggak berani orang mempertaruhkan anggarannya hanya untuk itu? Saya berpikir, kalau Anda sibuk untuk bagaimana kemudian memikirkan nasib honorer tahun depan, saya memikirkan bagaimana mengkonversi mereka untuk dapat standarisasi yang lebih layak. Kami harus mempertaruhkan sebagian anggaran kami, menstimula mereka, dan pada akhirnya bahwa mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk lebih baik. Yang berikutnya, kami harus tahu juga, pertama kami tahu ada kelompok-kelompok disabilitas, kami tidak boleh tidak memperhatikan. Pertama dalam sejarah, Sulawesi Selatan ini mengangkat pegawai non-ASN dari disabilitas. Kami angkat, yang mereka bisa kerjakan apa? Kita kasih masuk di dinas sosial, kita kasih masuk di dinas naker, catatan sipil, apa aja yang mereka bisa lakukan. Kami harus memberikan kesempatan yang mereka bisa. Mereka kan bukan tidak mampu. Mereka ini punya kekurangan yang kita tidak bisa melihat itu sebagai suatu kekurangan secara general. Maka apa yang kita lakukan, kami bahkan kami mau mencapai kuota 2% kesempatan mereka. Tapi kami bertahap, karena kenapa? Kami harus fitting, link and match antara job tempat kosong dengan tempat job seeker itu untuk fit di sana dari teman-teman kita. Artinya honorer kami yang menjadi masalah kemudian secara isu nasional, kami mensupport Bapak Kemenpan untuk melakukan terobosan, dan tentu kami mensupportnya dengan sebuah kebijakan yang mungkin agak berlawanan sedikit dengan normalnya orang lakukan. Ya, tapi karena ini penyerapan anggarannya benar-benar, maksudnya betul, penyerapan anggarannya benar-benar langsung ke titik-titik yang dibutuhkan. Contohnya tadi pegawai honorer, kemudian ke pengangguran melalui proyek-proyek padat karya. Kemudian yang paling dirasakan adalah teman-teman yang disabilitas, karena meskipun mereka punya kekurangan, namun juga kita memiliki hak yang sama, begitulah teman-teman disabilitas. Dan nggak kalah pentingnya lagi nih ya Kak Dewi ya, itu adalah tentang pelayanan yang cepat dan tidak ribet, profesional dan juga humanis dari para ASN di lingkup Pemprov Sulsel. Nah, ini aku menanya apa yang udah Bapak Andi lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, Pak? Kita sekarang kalau saya di sini saya bisa menyetujui sistem persuratan. Memang kami ini bangun sudah dari awal ya. Ketika saya masih wakil gubernur juga dan ada Pak Gubernur, kita sama-sama membangun. Ini namanya Smart Office. Smart Office itu kita bangun sekarang, saya mulai kemudian bagaimana mengupgrade lagi. Kalau ada mau perjalanan dari kabupaten kota dan sebagainya, saya tinggal klik masuk, selesai semua urusan. Semua berkas-berkas itu selesai, kenakan pangkat, pensiun dan sebagainya, udah tinggal klik aja. Itu pelayanan internal. Untuk eksternal kita melakukan inovasi-inovasi. Barjas sekarang alhamdulillah kami ini adalah peringkat baik, warna hijau untuk 25 pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Yang lain masih cukup dan kurang. Alhamdulillah kami dikategorikan suatu keberkahan bagi kami, kesyukuran. Kami itu kategori baik dari pernah menjadi underdog. Dalam 1 tahun kita ubah. Apa yang kami lakukan terobosan di sana? Sistem aplikasi yang kemudian bisa langsung mendapatkan kayak pokja-pokja panitia lelang itu teracak secara otomatis dalam sistem, sehingga kontraktor yang kompetitor itu
tidak bisa tahu siapa panitianya nanti. Dan ini persaingan yang sehat ya Pak Sehat. ya? Karena semuanya digital, jadi nggak ada Digital. titipan-titipan kalau digital Benar. susah gitu kan. Semuanya serba teknologi. Tapi teknologi bukan yang latah. Kita kemudian bikin semua, kemudian bingung sendiri operasikan kan. Dan kemudian tidak dioperasikan. Kami hanya membuat teknologi yang tepat, yang dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, no need to make innovation kalau Oke. tidak terlalu dibutuhkan. Nah, ini terkait mengenai prestasi. Kalau tadi prestasi dari sisi ASN begitu ya. Nah, ini ada juga prestasi dari sisi pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan yang kabarnya ini sedang menunggu seperti pengakuan dari UNESCO nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan. Wah, UNESCO berarti internasional dong Pak. Ini mungkin bisa diceritakan Pak mengenai kawasan pengembangan daerah geopark UNESCO Pak. Jadi kita memiliki kekayaan alam yang diberikan ya, dan itu tidak tersembunyi bagikan apa namanya sesuatu hal yang tersembunyi yang tidak pernah orang angkat. Teman-teman dari pegiat, ada juga teman-teman saya dulu di kampus itu membentuk kelompok untuk kemudian maju bersama. Adalah tim geopark itu, ada kemudian dari Pangkep, Pemkap, Maros, Pangkep, Pemkap juga bersama provinsi. Kita mengajukan. Kami betul-betul bagaimana mempromosikan ini barang. Dan kemudian pada akhirnya datanglah asesmen dari luar negeri, dari UNESCO untuk melihat dan memberikan catatan penilaian. Alhamdulillah kami itu dapat scoring 800 dari 700. Wow. Itu sudah nominasi sekarang di Swiss, diumumkan dan akan diumumkan di Swiss Maret tahun depan, disetujuinya. Ini baru nominasi, sudah masuk nominasi saja sudah hebat sekali lah menurut Betul, kami lah standar yeah. di Sulawesi Selatan. Apa artinya nih? Bagusnya aksesibilitas sangat dekat, 30 menit dari bandara. Yang kedua, bagusnya ini adalah panorama alam sangat cantik dan diminati oleh foreigner, wisatawan mancanegara. Apa yang paling penting bahwa kita tidak terlalu banyak biaya, tetapi kita bisa melihat daripada gaungnya ini internasional. Betul. Kita harus memang membangun spot. Kami provinsi langsung memberikan juga bantuan keuangan sekitar 8 miliar untuk bagaimana membangun tempat itu tanpa menginterrupt daripada kondisi alamnya, mengekspor kondisi alam. Tapi dia harus inline, harus integral dengan di dalam. Dan kemudian kami kereta di situ melintas. Kami minta ada satu stasiun dan alhamdulillah Pak Menhub mengingatkan kasih stasiun satu sini. Nah, inilah namanya sinergitas, potensi, peluang pandemi, tapi dengan less cost kita bisa high achievement. Ya, dengan masih tinggi. mengenai Kembali. kearifan lokal. Ini Kearifan kayaknya lokal. Sulawesi Selatan ini banyak sekali prestasi. Kalau tadi sedang dinominasikan untuk kawasan pengembangan geopark UNESCO, ternyata nih Sulawesi Selatan juga punya prestasi dari sisi kearifan lokal, yakni punya aplikasi mengenai aplikasi baju bodo. Pernah dengar nggak? Baru dengar ini. Nah, tapi pengen tahu, tapi nanti aja kayaknya ya. Setelah yang satu ini tetap di Ngopi. Ngobrol pintar. Bagaimana menciptakan market? Sudah banyak produk di Sulawesi Selatan, 1,5 juta UMKM. Tetapi tempat menjualnya di mana? Bagaimana kemudian pemerintah datang hadir untuk tepat sasaran dalam melaksanakan kegiatan. Saudara, apa kabar? Selamat datang di Ngopi. Ngobrol Pintar. Yes, bersama dengan kita berdua, saya Dewi Kumala. Dan saya Atet, suaminya Dewi Kumala. Suami ketemu di studio ya. Yes, malam hari ini nih saya pengen ngajakin suami saya. Aha, mau kemana itu? Dan juga saudara di rumah untuk jalan-jalan ke Pulau Sulawesi. Kamu pernah nggak ke Sulawesi? Oh, belum pernah tuh. Nah, ini kenapa malam hari ini saya tuh pengen banget ngajakin saudara untuk jalan-jalan ke Pulau Sulawesi. Karena ternyata nih ya, Pulau Sulawesi merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Ini 8,24% year on year. Wah, ini hebat banget. Ini di tengah inflasi loh. Ternyata Pulau Sulawesi bisa menorehkan prestasi. Dan ternyata juga ini Provinsi Sulawesi Selatan juga memberikan kontribusi atas tentu saja predikat tersebut. Dan pada malam hari ini tentu saja kita pengen ngajakin putra daerah untuk ngobrol-ngobrol. Betul sekali. Pengen nih. Untuk cari tahu kenapa ini Pulau Sulawesi dan juga Provinsi Sulawesi Selatan bisa tentu saja menorehkan prestasi yang luar biasa. Untuk itu langsung saja kita akan undang untuk ngobrol-ngobrol di studio Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman.
Silakan untuk Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Karena kabar Pak, apa kabar Bapak? Ya. Selamat malam Pak Gubernur, apa kabar? Silakan duduk. Silakan duduk Pak. Wow, ini luar biasa loh ini. Di tengah tekanan inflasi kanan kiri ternyata menorehkan prestasi yang luar biasa. Itu dia. Pertumbuhan ekonomi 8,24% year on year. Ini mungkin silahkan suami aku kalau mau bertanya. Kalau Ate sih penasarannya bahwa dengar-dengar Bapak Andi Sudirman ini adalah gubernur termuda se-Indonesia yang masih aktif. Nah, itu dia tuh Pak. Atau mau nanya nih, gimana rasanya menjadi gubernur termuda se-Indonesia Bapak? Ya, saya juga tahu setelah pelantikan bahwa ternyata saya gubernur termuda, dan setelah membaca berita-berita benar juga bahwa saya termuda. Perasaannya itu ya tentu ada hal-hal bahwa sebagai anak muda harus bagaimana kita menunjukkan anak muda ini bisa diberikan kesempatan untuk bekerja. Dan kemudian bisa juga diberikan kesempatan untuk tampil, karena banyak anak muda seperti saya yang kemudian membutuhkan kesempatan untuk memperlihatkan. Dan juga kalau kita ingat Bapak Presiden Soekarno sang proklamator pernah menyampaikan, masih mungkin kita tahu semua, berikan aku 10 pemuda akan saya guncangkan dunia ini. Dan beneran mengguncang Pulau Sulawesi ya Pak ya? We are on the track, dan plan pasti ke sana, dan paling penting bahwa bagaimana menjadikan Sulawesi Selatan terbaik di Indonesia. Oke, dan memang sudah terbukti dari sisi angka ya, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa 8,24%. Tahu nggak Teh, ini yang spesial nih ya, tidak hanya prestasi yang luar biasa yang ditorehkan oleh Pulau Sulawesi ini, bahwa ternyata Bapak Gubernur ini, meskipun beliau ini adalah seorang gubernur termuda se-Indonesia, ternyata beliau ada bekerja tanpa wakil ya Pak ya, benar Pak? Ya, kebetulan tanpa wakil. Ini istirahat nggak Pak? Ini habis kita pertemuan untuk BI terkait masalah pengarahan-pengarahan Bapak Presiden terkait apa yang harus dihadapi, apa yang harus dikerjakan untuk sinergitas pusat sampai daerah. Tapi Bapak Andi butuh wakil, Ate siap? Ate siap untuk... Pasalnya bapaknya berkenan atau enggak? Secara regulasi menetapkan seperti itu, artinya memang sudah keputusan dari yang di atas lah bahwa harus bekerja, kami harus bagaimana kemudian dalam situasi tanpa wakil. Gitu karena ya, regulasinya memang sudah di bawah 18 bulan, tidak untuk ada wakil. Tapi pastinya seperti apa tuh Pak? Ada tantangannya nggak sih Pak bekerja sendirian? Ada plus minusnya Mbak. Kalau dari segi minusnya mungkin terkait kita harus lebih ekstra lagi bekerja. Karena yang tadinya ada 2 kemudian harus menjadi 1. Dari segi minusnya bahwa kita ya bekerja saja tanpa ada pikiran-pikiran bahwa ketika saya kesini ada yang harus bagaimana. Karena rata-rata wakil kan memang juga dari orang background tentu memiliki pemikiran yang harus diintegrasikan. Kalau saya sekarang karena sendiri, jadi pemikiran fokus itu lebih satu. Kalau dulu saya berdua dengan Pak Gub, tentu kami harus sharing setiap ada kesempatan untuk membuat kebijakan-kebijakan. Oke. Ini nampaknya ini teman saya ini, suami saya nih. Ada artikel yang pengen dibacakan. Apa ada artikel yang membuktikan bahwa Sulawesi Selatan mengalami ekonomi terbesar se-Indonesia. Nah ini nih ya, meski masih Jawa sentris, tapi pertumbuhan ekonomi terbesar dari Indonesia itu di bagian timur. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat struktur ekonomi terbesar di Indonesia pada kuartal 3 2022. Meski Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi dengan sumber utama dari sektor perdagangan serta informasi dan komunikasi, nyatanya pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa di kuartal ini hanya 5,76%. Atau lebih kecil dibandingkan wilayah Indonesia Timur. Ini kalau dilihat pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia di bagian timur ini menunjukkan pertumbuhan yang impresif. Pertumbuhan tertinggi di kelompok provinsi Pulau Sulawesi. Itu dia artikelnya. Apa saja yang mungkin sudah Bapak lakukan untuk membuat pertumbuhan ekonomi ini bisa setinggi ini nih Pak? Tentu pertumbuhan ekonomi itu kita melihat dari segi bagaimana merumuskan pertumbuhan ekonomi sendiri itu.
apa-apa yang menjadi faktor terbesar dalam mempengaruhi tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Ketika kita terkontraksi, kami dulu di minus 0,7%. Pas saya masuk PLT sebagai PLT, Awalnya minus ya, Pak, ya? minus 70. Begitu kita ubah, kemudian naik positif, dan sekarang sudah di year on year 4,65. Mencapainya itu adalah dengan melihat dari segi yang paling besar kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau kita sudah tahu bahwa yang paling berpengaruh di sana adalah sektor ini, maka itu yang kita genjot. Di sana ada beberapa yang menjadi contoh terkait masalah. Pertama, bagaimana neraca perdagangan, ekspor harus diperkuat. Kami pernah mengekspor bahkan satu kaligus. Itu sektor pertanian yang kuat bagi kami, di mana seluruh dunia terjadi masalah pangan. Kami ini termasuk sumber kedaulatan pangan di Indonesia. Itu kami mengekspor itu sampai sekitar 648 miliar. Dan kemudian juga kami meningkatkan laju pertumbuhan ekspor itu sampai di atas 50% tiap tahunnya. Yang kedua, kami juga memperkuat kedaulatan ekonomi itu yang menjadi populasi terbanyak adalah sektor-sektor menengah ekonomi ke bawah. Kami melaksanakan ekonomi padat karya, yang dimana banyak berkecimpung orang di sana. Artinya kalau kita 10 orang, 7 orang itu adalah apa yang menguasai ekonomi mereka. Inilah yang kita hantam untuk intervensi seperti UMKM, seperti sistem pertanian kami. Itu banyak program kami gelontorkan ke sana untuk ekonomi padat karya. Apalagi yang lain, sisi lain yang perlu kita lakukan dalam pertumbuhan ekonomi ini, bagaimana kemudian kita memberikan stimulan-stimulan sesuai arahan Bapak Presiden, stimulan untuk sistem transportasi, termasuk penerbangan kita lakukan subsidi. Bagaimana kemudian stimulan terhadap UMKM, kita lakukan gratis kemasan standarisasi untuk upgrade kualitas mutu mereka. Kemudian kita juga melakukan sertifikasi gratis. Kemudian kita lakukan sistem perdagangan yang kuat, dan kemudian bagaimana membuka gerai-gerai ekspor. Kalau dulu tidak pernah ada ekspor perikanan langsung direct flight, sekarang kita ada direct flight cargo. Nah ini berbicara mengenai penerbangan, ini kan hal yang betul, karena tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa penerbangan ini menjadi salah satu yang cukup signifikan, dan Bapak ini ternyata membuat kebijakan yang cukup, apa ya, boleh dibilang impactnya ini luar biasa, adalah dengan mengambil alih Bandara Sorowako dari perusahaan asing menjadi bandara milik sendiri. Ini apa mungkin yang bisa melatar belakangi dari kebijakan ini, Pak? Ini bandara adalah cenderung untuk bagaimana menjadi wilayah servis kita. Kami tidak pernah mensekat bahwa investasi akan kita kemudian blokade untuk itu, tidak. Tapi kita bagaimana menjadi pelayan untuk masyarakat banyak. Servis bandara ini harus untuk kepentingan banyak, dan kami sudah berbicara Pak Menhub waktu itu, Pak Menhub support untuk kemudian kita ambil alih, dan tentu dengan komunikasi yang baik, dengan bagaimana kemudian kita melakukan peralihan, dan kami memberikan akses kepada mereka tetap menjalankan, tidak masalah. Yang persoalan sekarang bagaimana kemudian kami akan memfungsikan nanti itu melakukan rehab, upgrade dan sebagainya, termasuk optimalisasi bandara yang sudah dibangun pusat. Kemarin dibangun Bandara Buntukuni itu sekitar 800 miliar. Kemudian kalau tidak ada pesawat yang terbang gimana? Nah, disinilah kami memberikan subsidi. Kami berikan bantuan uang. Ya percuma kami bangun wisata banyak di Toraja, wisata panorama alam, wisata sejarah dan sebagainya, budaya, tapi tidak ada pengunjung. Pesawat malah turun. Kami melakukan perubahan kebijakan. Orang terbang di mana-mana kurang pesawatnya, kami justru memunculkan pesawat. Kenapa? Kami tahu banyak pesawat yang kemudian lagi standby karena tidak ada ini, dan kemudian kami bisa take and give. Pemerintah hadir untuk memberikan subsidi supaya beban load factor yang dialami oleh penumpang kita bisa sharing. Dan pemerintah juga hadir untuk memberikan solusi kepada permasalahan penerbangan ya. Jadi kayak demand-nya atau permintaannya dibuat ya Pak ya, baru kemudian supply-nya ada. Betul, luar biasa. Nanti kita akan lanjut lagi, tapi ya Kak Dewi dan Bapak Andi, kita akan bahas kupas tuntas tentang infrastruktur lain tentang Sulawesi Selatan yang membawa mereka menjadi provinsi yang paling berkembang se-Indonesia. Tetap di Ngopi. Biar wisatawan juga berdatangan ke Makassar, karena sudah lebih menjangkau begitu. Kalau misalkan ada wisatawan ketika lewat kereta api, lewat di Ramang-Ramang, itu 4 jam yang bisa barang dan jasa bergeser, berpindah, dan cost-nya high cost, tinggi 2 kali lipat.
pemirsa, masih di Ngobrol Pintar, tentunya masih bersama Bapak Andi Sudirman selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, sebagai janjinya tadi ya, kita pengen tahu tentang program anti mager dan juga aplikasi Baju Bodo. Nah, itu apa itu Bapak? Saya jelaskan dulu anti mager karena dua hal yang berbeda ya. Anti mager itu programnya namanya Sulsel Anti Mager. Sulawesi Selatan anti malas gerak. Suruh gerak semua biar pada sehat Ini ya Pak memang ya? nyeleneh, tapi paling tidak bahwa bahasa itu membuat orang jadi pengen tahu apa itu dan sangat singkat untuk diucapkan, anti mager. Ini program inspirasinya adalah ditetapkannya Indonesia sebagai peringkat 1 paling malas bergerak di dunia. Ini PAT. peringkat. Kenapa? Pagernya soalnya. Kenapa? Karena memang pembangunan kita belum mengarahkan ke arah bergerak itu. Kalau kita kayak misalnya di Singapura atau di negara lain kan tidak boleh kita naik motor sampai pintu ke pintu. Belanja pintu ke pintu, bahkan hampir-hampir motornya diparkir dekat tempat tidur. Nah, ini salah satu, iya kan? Iya kan? Iya. Jangan kan itu kan, mau ambil remote aja kadang-kadang orang pakai kaki gitu kan, Pakai kaki. Nah, ini kan malas bergerak. Kemudian saya terpikir bahwa orang ini harus cari gerakan yang kemudian masif, yang kemudian tidak banyak biaya dan kemudian tidak banyak modal dan waktu tidak perlu banyak. Inilah anti mager. Kita buatlah anti magernya bergerak jalan saja untuk kategori 10.000 langkah sehari. Wow, Saya setelah konsultasi juga di dokter di Singapura, waktu kemarin jalan ke sana, saya cerita-cerita bagaimana kemudian program ini. Dia bilang kalau mau ini efektif, tidak perlu keringat, tidak perlu. Berarti Anda bergerak. Saya cobalah dari kolesterol cek kemarin itu 200 lebih, turun 1 bulan itu 5 kilo per hari, jalan saja, tidak keringat. Itu pagi-pagi atau kapan saja 2 kali sehari lebih baik dari 1 kali. Itu turun sampai 48 poin. 48 poin. Tetapi tentu asupannya juga dikontrol. Tapi tidak harus kemudian diet yang kencang gimana. Hanya dari kebiasaan aja ya Pak ya? Kebiasaan aja. Apa yang terjadi bahwa saya bilang ini murah. Ini juga bisa menggerakkan orang. Dan ada yang paling penting, membangkitkan hormon endorfin kalau tidak salah namanya. Ini kebahagiaan. Dengan bahagia orang bergerak, mereka akan berinovasi dan berpikir. Karena kadang-kadang orang itu malas untuk berinovasi karena dari tempat tidur sudah malas bergerak. Iya. Malas untuk berpikir, pikirnya cuma bangun hanya untuk makan, kemudian tidur lagi kan. main HP, Main biasanya, HP, Pak ya. tidur lagi. Sampai bahkan. tidurnya Ya. kasurnya itu tengahnya mendelep ke bawah gitu loh Pak. Dia. Itu dia. Pengalaman pribadi. Inilah kita Tahu menggerakkan Indonesia ini, bahwa banyak potensi yang kita miliki, tetapi banyak tidak bersemangat. Perjuangan itu, kemerdekaan itu bukan karena alat canggih. Bambu runcing kita pakai. Apa yang mengalahkan mereka itu? Semangat. Dan tentu berkah. Makanya sebutkan itu atas berkat rahmat Allah. Artinya Tuhan yang memberkahi kita yang berjuang dan semangat di dalamnya. Kalau tidak ada semangat ini gimana? Nah, inilah anti mager. Akhirnya saya dari tempat ke satu tempat. Kemarin terakhir itu kita jalan itu yang mendaftar online aja itu 11.000. Wow. Dan belum lagi yang langsung itu sekitar kisaran 20.000. Kabupaten kepulauan, bayangkan kabupaten kepulauan yang berpenduduk 120.000 atau 100 berapa puluh ribu lebih, tidak banyak. Tapi semuanya orang bergerak. Saya pergi wilayah di Makassar 35.000. Ini tidak Ternyata banyak sekali yang banyak sekali. tertarik ya Pak ya? Banyak punya baju macam warna-warni nggak ada masalah. Mau pakai sarung terserah. Iya. Yang penting jalan, yang penting gerak ya. Penting gerak. Bukan keringat yang dicari. Betul. Keringat itu respon tubuh. Beda. Orang keringat itu jangankan keringat itu. Orang dimarahin aja bisa keringat. Bisa keringetan. Ya? Ya tergantung Tergantung. keringat macam apa yang Keringat dingin, keringat apa. Keringat dingin, Tapi ya. kalau bergerak itu Betul. menstimulan otot-otot untuk Ya. bergerak. Kemudian saya jelaskan bahwa ini murah dan kemudian meriah, kemudian bisa untuk semua kalangan. Betul. Orang tua sampai kecil tidak masalah. Ya. Kalau lari, lutut bisa mungkin beda tidak ketika semua sudah usia umur. bisa ya Pak ya. Ini dari bola, betul. tidak semua. Dari hal yang simpel ternyata bisa mengubah mindset dari masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak hanya menjadi lebih sehat, namun juga tentu saja menjadi lebih bersemangat. Nah, kalau terkait mengenai aplikasi Baju Ya. Bodo Pak, mungkin singkat saja. Baju Bodo. Baju Bodo itu aplikasi yang memang dicanangkan nasional, yang dimana setiap provinsi harus bikin namanya Oke. belanja langsung. Kita punya namanya Baju Bodo. Baju Bodo itu baju khas sana. Namanya Baju Bodo. Di situ memasukkan semua UMKM produknya untuk kemudian kita beli. Dan ini
platform untuk digital untuk beli belanja dan sebagainya itu adalah lokal produknya. Jadi kita bisa langsung klik di situ belanja beli. Semua produk kita ajak ke situ. Sulawesi Selatan termasuk yang punya baju bodoh yang kemudian sudah banyak peminatnya masuk untuk kemudian kayak Bukalapak gitu lah. Iya, e-commerce gitu ya Pak E-commerce. ya. Apa yang terjadi bahwa dua program ini menciptakan peluang untuk kemudian mereka. Yang satunya adalah salah satu respon malas bergerak itu demi kepada preventive action. Preventive action terhadap apa? Proses metabolisme tubuh untuk lebih sehat, tapi di hulu, bukan di hilir. Kalau hilir rumah sakit, Mbak, ini banyak biaya. Kita puluhan Pencegahan triliun. dulu ya Pak ya? Pencegahan. Kalau yang satu baju bodoh, bagaimana menciptakan market? Sudah banyak produk di Sulawesi Selatan, 1,5 juta UMKM. Tetapi tempat menjualnya di mana? We can produce something, but how to sell it? Bagaimana? Singapura doesn't produce anything. Tapi kalau Anda mau cari apa saja ada. Kenapa? Jadi hubnya ya, jadi medianya ya. Satu lagi yang saya mau sampaikan. Kita membutuhkan itu semua upaya, tapi satu paling penting adalah bagaimana menciptakan trust, kepercayaan publik. Pemerintah harus datang, bersih dan melayani. Bagaimana kemudian pemerintah datang, hadir untuk tepat sasaran dalam melaksanakan kegiatan. Terakhir Pak, singkat saja harapannya Pak, khususnya untuk masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya cuma berharap selalu masyarakat saya cintai untuk mendoakan para pemimpin, baik itu kepala desa, baik itu bupati, gubernur termasuk, dan presiden, supaya mungkin dia ada salah dan sebagainya. Tidak ada orang, nobody's perfect. Tapi paling penting, Bapak Presiden kita doakan, kemudian gubernur kita doakan, bupati kita doakan, siapa saja pemimpin didoakan, supaya mereka adalah menjadi orang-orang yang kemudian bisa membuat kebijakan lebih baik. Satu lagi, salah satu ulama saya kutip sedikit, Ahmad bin Hambal pernah mengatakan, kalau ada doaku mustajab untuk seorang, maka saya berikan kepada pemimpinku. Karena kalau saya doakan untuk pemimpin, maka banyak yang merasakannya. Maka kita doakan kepada Bapak Presiden, kita doakan Bapak Menteri dan seluruh stakeholder pemerintahan. Masyarakat ikut berdoa. Dan satu lagi, bagaimana menjaga keutuhan NKRI. Amin. Dan kita doakan supaya Pak Andi sehat selalu ya, karena ini dengan torehan prestasi-prestasi yang luar biasa di Provinsi Sulawesi Selatan, semoga kedepannya prestasinya makin banyak lagi. Ya, dan tetap amanah ya Bapak ya. Amin ya. Sekali lagi terima kasih Pak obrolannya pada malam hari ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Kita jadi tambah pinter ya kalau ngobrol sama orang pinter ya. Lagi kuliah 2 SKS. Akhir kata pada malam hari ini saya Dewi Kumala, saya Ate, bersama dengan Bapak Gubernur mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Tetap di Ngobrol Pintar.